Selamat siang pencinta mobil kedap dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita kedatangan Innova Reborn Venturer dari kota Solo. Jadi datang jauh-jauh dari kota Solo, sang owner dari mobil ini, beliau punya keluhan. Pertama, suara hujan kerasa ke dalam kabin. Kedua, suara mesin itu masih tembus ke dalam kabin. Dan minta biar suara sekitar dan sekaligus suara ban juga biar bisa tereduksi banget. Kondisi awal setelah kita bongkar seperti ini. Di bagian dalam kabin yang lebih gelap, warnanya itu adalah peredam aspal bawaan pabrik. Kalau Reborn itu memang peredam aspal bawaan pabriknya banyak. Tapi di bagian tepung belum ada, di bagian lambung juga masih kosong. Di bagian plafon juga sama, kosong sama sekali nggak ada. Di bagian pintu, kita lepas door trim, ini ke plat luar, ini ke plat dalam. Tutupan pintunya masih getar ya. Saya tutup pelan. 1, 2, 3, 4. Bagian sini tidak terlalu. Kita tutup kenceng, makin kerasa. Suara bodinya cuma pakai tangan, masih kerasa ngaleng banget. Wajar bawaan pabrik seperti ini. Di bagian pintu depan, lubangnya juga besar banget, tangan saya masuk. Ini plat luar, ini plat dalam. Jadi mau kita kerjakan hari ini, kita mau ngasih full rapet satu kabin, mulai dari bagian plafon, 5 pintu, lantai full, firewall, tepung dan lambung roda belakang, sekaligus ke kolong ban depan. Dengan bahan kita menggunakan full dari Blaupung. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Sekarang posisi jam 10, nanti kurang lebih jam 6 sore mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Peredam 3 lapis full Blaupung, total biayanya habisnya di angka Rp11.750.000. Ada sebagian pihak yang bilang kalau rubber batil itu adalah lem untuk penutup pembatas di bagian door trim. Ya jelas beda lah, nih kamera dekat. Ini tuh sealer, ini bukan rubber batil ya. Sealer sama rubber batil itu berbeda. Ini rubber batil. Nih, sama ini. Itu bener-bener beda banget. Ini adalah sealer. Ini rubber batil. Jadi kalau rubber batil itu adalah campuran dari polimer. Bahannya karet ditambah dengan aluminium penahan panas. Fungsinya untuk menahan suara. Kalau ini adalah sealer. Sealer itu gunanya untuk perekat. Jadi rubber batil dengan perekat pintu atau sealer itu beda banget. Jadi pemasangan peredam itu bukan sekadar yang dimaksudkan menggunakan bahan apa, seperti apa, bukan begitu. Jadi pemasangan peredam itu kembali lagi ke pola pasang yang menghasilkan suara paling minim di kabin. Itu adalah tergantung pola pemasangan kita. Kenapa? Karena sebenarnya suara yang dihasilkan di mobil itu dari mana sih? Kalau mobil lagi diem, jelas nggak akan ada suaranya karena plat-platnya nggak ada yang bergetar. Itulah yang dikenal dengan kata vibrasi. Terus, gimana caranya membuat mobil kedap? Jadi peredam itu ada dua sifatnya.
anti vibrasi sama isolator. Jadi kalau kita cuma ngasih peredam aspal seperti ini, kita cuma ngasih anti vibrasinya tapi isolatornya nggak ada. Maka dari itu kalau kita ngasih peredam rubber batil, batil itu kan juga sebagai anti vibrasi. Pertama, vibrasinya sudah dikurangi. Yang kedua, kita tutup lagi dengan isolator, yaitu peredam foam. Jadi hasil yang kita dapatkan, getaran-getaran yang tidak kita harapkan atau suara-suara asing itu benar-benar tereduksi secara maksimal. Dan itu pun kalau sekedar satu lapis, dijamin pasti bakalan sia-sia. Apapun itu mereknya, karena nggak mungkin satu lembar peredam itu bisa menahan getaran sampai seperfect itu. Tentu pasti harus ada lapisan yang ditambahkan. Maka dari itu kalau di sini sekedar selapis kita nggak akan mau, kita pasti nolak. Karena standar kita di sini minimal 3 lapis. Untuk masalah melelehnya, jadi begini. Rubber batil ini bukan berarti kalau dijemur dia langsung leleh, yang enggak lah, dijamin nggak bakalan. Karena tahu dari mana saya bisa bilang begitu? Kita masang itu bukan sekitar 1, 2, atau 10 mobil. Banyak banget yang udah kita pasang. Lebih dari 7 tahun aja ini mobil yang sudah kita pasang, pernah kita cek, dan itu nggak sekitar 1 mobil. Main kesini kita cek lagi, bener-bener aman, nggak ada yang leleh. Selama pemasangannya itu benar. Jadi pertama, permukaan harus benar-benar bersih. Yang kedua, bahannya juga harus benar-benar bagus. Kita harus selektif banget milih bahan peredamnya. Nah, di situ kita mesti benar-benar ngerol. Dalam artian kita roll karet, kita finishing dengan roller gerigi besar, kita finishing dengan roller gerigi kecil. Jadi benar-benar si peredam ini, rubber batil ini, mengikuti kontur dari yang ada di mobil ini. Dengan tujuan apa? Hasilnya maksimal, peredamnya sifatnya lifetime. Itulah. Selama kita pemasangan yang benar, kita niat masangnya, dijamin peredam rubber batil nggak bakalan meleleh. Apalagi kalau mobil dijemur seharian kepanasan, dijamin aman. Setelah itu, usahakan hindari penggunaan heat gun di dalam mobil. Kalau cuman untuk ngeringin bagian yang tidak ada perkabelan, kita mau pakai heat gun sedikit nggak masalah. Tapi kalau kita di bagian kayak kabel-kabel begini, kita panasin, itu resikonya besar banget. Seperti contoh, ini kabel-kabel. Kalau kita panasin bagian sebelah sini, kita panasin peredam, itu resiko banget. Heat gun itu bakal bikin area perkabelan menjadi panas. Jadi kita kalau di sini kita masang peredam, tapi kita sangat memikirkan safety-nya mobil pelanggan. Dalam artian nggak ada heat gunan dengan tujuan apa? Kita mainnya roll, murni nge-roll. Jadi semua perkabelan itu dijamin aman, utuh, nggak ada sama sekali kepanasan ataupun blonyot. Blonyot itu kayak meleleh karena kena heat gun. Jadi benar-benar kita jaga safety-nya mobil. Oke, pecinta mobil kedap, lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan rubber batil. Kita masuk ke dalam kabin dari bagian plafon full rapat dengan lapisan rubber batil. Di sini bukan sekedar selapis, tapi sudah ada 2 lapis rubber batil dan belum termasuk dengan lapisan peredam foam. Kita turun ke bawah.
bagian baliknya dashboard sampai bawah jok depan ada 5 lapis rubber batil. Ke belakangnya lagi ada 3 lapis sampai ke lantai bagian paling belakang. Ke bagian tepong ada 3 lapis, termasuk ke bagian lambung sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Dan ini berlaku untuk semua bagian yang kita pasang dengan lapisan rubber batil. Sudah kita finishing dengan roller pola, jadi bentuknya seperti ini. Dengan tujuan peredam ini benar-benar maksimal ngikutin semua kontur yang ada di Innova Reborn ini. Jadi peredamnya benar-benar lengket, lifetime, dan kinerja si peredam benar-benar maksimal. Dari bagian pintu belakang, plat dalam, dan plat luar. Suaranya sama semuanya. Dari bagian pintu depan, plat dalam, dan plat luar. Ini menandakan kalau kita masangnya nggak setengah-setengah, tapi full block di bagian plat luarnya. Terus ke bagian fender depan, yang tadinya ngaleng sudah berubah total. Ke bagian kolong ban depan, sudah ada 2 lapis rubber batil, belum termasuk foam, dan sudah kita finishing juga dengan roller pola. Jadi bentuknya dari yang modelnya segi 6, sekarang sudah berubah menjadi bergerigi atau bergurat. Sehingga benar-benar peredam ini bekerja secara maksimal. Habis ini kita bersih-bersih, kita lanjut lagi finishing naik lapisan peredam foam. Dari bagian door trim terpasangnya foam akustik Blaupung seperti ini. Nanti simulasinya dia ketemu dengan lapisan rubber batil di plat pintu, sehingga di bagian door trim benar-benar senyap. Kita lanjut ke bagian kolong ban depan, terpasangnya peredam foam seperti ini. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi tapi di lapisan rubber batil, dan sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam. Kita lanjut lagi ke bagian dalam kabin. Mulai dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan foam. Kita masuk ke bagian plafon, dari ujung ke ujung full rapat dengan lapisan peredam foam. Turun ke bawah dari bagian baliknya dashboard atau firewall. Sampai ke lantai paling belakang. Termasuk ke bagian roda belakang atau tepong. Lambung sampai bagian baliknya blower. Roda belakang kiri atau tepong kiri sampai ke bagian lambung kiri, full rapat dengan lapisan peredam foam. Habis ini kita bersih-bersih seperti biasa, cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita. Terus mulai kita pasang lagi dengan pola dari plafon turun ke bawah. Oke, sekarang posisi jam 4:30 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Benar-benar utuh banget ya, plafonnya nggak ada cacat sama sekali. Joknya kembali presisi, deck-decknya kembali lurus banget. Door trim juga kembali benar-benar lurus banget. Tutupan pintunya asik banget. Yang di awal banyak getaran, sekarang saya tutup pelan, hilang getarannya. Saya tutup kenceng, aman semuanya. Plat bodinya sekarang benar-benar istimewa banget. Sampai ke bagian pintu depan, fender depan,
Bener-bener padat banget. Ini sudah saya starter. Langsung kita lihat indikatornya. Semuanya aman. Jadi yang merah ini adalah logo parking brake. Aman. Yang hijau itu adalah logo lampu. Lampu utama aman. Lampu jauh aman. Fog lamp aman. Sen kiri aman. Sen kanan aman. Hazard juga aman. Kamera mundur. Normal semuanya. Cek klakson aman. Power window all auto semuanya normal. Retract juga normal. Ini kita bersih-bersih dulu, terus habis itu kita lanjut ke sesi test drive. Oke, kita udah selesai bersih-bersih. Mobil udah siap serah terima kunci. Sekarang kita lagi coba test drive. Ini posisi jam 5. Dengerin suara bannya. Suara mesinnya loh, walaupun diesel tapi asik banget, tipis banget suara mesinnya. Ini saya pakai mode normal, coba saya ke mode eco ya. Kita memasukin di aspal kasar. Ini aspal kasar loh. Halus banget. Dan suara mesinnya, raungan dieselnya bener-bener tipis banget. Tetap ada, wajar dong. Kalau mesin diesel pasti kedengeran, cuman suaranya nggak keras kayak di awal. Jadi harga sudah saya sebutkan di awal, total pengerjaan juga tadi kita mulai jam 9 start bongkar. Ini sekarang jam 5. Mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Datang jauh-jauh dari kota Solo dan hasilnya benar-benar maknyus banget. Innova Reborn Venturer ini tahun 2022 benar-benar rasanya maknyus banget. Sekarang tuh suara sekitaran tetap kedengeran tapi tipis banget. Jadi kalau kalian berpikir setelah dikasih peredam suara klakson kedengeran apa enggak? Yo, dijamin tetap aja kedengeran karena itu sebagai safety-nya kita dalam berkendara. Dan proses pengembalian dek-deknya benar-benar utuh banget, nggak ada lecet, nggak ada mangap ataupun benggang sama sekali. Oh ya, kita ada channel baru namanya Sarsen Bolang. Kalau kalian kepengen lihat apa itu Sarsen Bolang, kalian bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Sarsen Bolang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin maknyus. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam mobil kedap.